Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkanlah, saya Anis Latifah, NIM 224110402053 dari kelas 2 PAIB Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Suri Purwokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MShi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai materi ushul fikih menurut bahasa maupun istilah. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian ushul fikih. Ushul fikih merupakan gabungan dari kata usul dan fikih. Usul yaitu berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata fikih secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. Penggunaan kata fikih dengan pengertian paham antara lain tersebut terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya yaitu, hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang kembali kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kemudian, secara terminologis, usul fikih yaitu fikih sendiri yaitu pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amaliyah manusia yang diambil dari dalil-dalil syara yang terperinci. Kemudian, menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menemukan hukum-hukum syara suatu perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pihak lain secara detail Abu Zahrah mengatakan bahwa usul fikih yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu, seorang ulama besar, Al-Amidi, mendefinisikan usul fikih sebagai dalil-dalil fikih dari segi penunjukannya kepada hukum-hukum syara serta bagaimana orang-orang yang kompeten menentukan hukum dari dalil-dalil secara global, bukan secara spesifik. Berdasarkan penjelasan di atas, karenanya usul fikih juga dikatakan sebagai kumpulan kaidah atau metode yang menjelaskan kepada ahli hukum Islam atau fuqaha tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syara yakni Al-Quran dan hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati para ulama. Perbedaan usul fikih dengan fikih. Perbedaan usul fikih dengan fikih dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek objek dan aspek tujuan. Yang pertama dari aspek objek. Objek kajian ilmu usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum, hukum itu sendiri, kaidah, dan metode istinbat. Sedangkan objek kajian fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Misalnya, apakah perbuatan tertentu itu hukumnya haram, sunnah, wajib, dan seterusnya. Kemudian dari aspek tujuan. Tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah pada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syarak terapan seperti pada bagan. Sedang tujuan ilmu fikih adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan seorang mukallaf.
Materi yang selanjutnya yaitu objek kajian usul fikih. Berdasarkan pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu usul fikih, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian dari ilmu usul fikih secara global diantaranya yaitu yang pertama, sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mustahid dengan berbagai permasalahannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa objek pembahasan ilmu usul fikih berkisar pada dalil-dalil syara dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara global. Hal ini dapat dipahami dari gambaran bahwa penunjukan Al-Quran kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kata tertentu, melainkan menggunakan berbagai bentuk kata seperti bentuk amar, nahi, kata yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Dengan kata lain, objek kajian usul fikih adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut yang bermuara pada dalil syara ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya, dan macam-macamnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dan urgensi usul fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syara yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih dan pembahasannya, maka nas-nas syara akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan lafadz yang samar. Di samping itu, diketahui pula dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Kemudian, menurut Al-Hudari Baik dalam kitab usul fikihnya, tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mustahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara melalui metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Kemudian yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid dilihat dari dalil yang mereka gunakan. Kemudian mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad sehingga para pemerhati hukum Islam dapat melakukan seleksi salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ilmu usul fikih dapat memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang sistem hukum dan metode penetapan hukum itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan umat Islam akan terhindar dari taklid dan ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya. Usul fikih juga sangat penting bagi umat Islam karena di satu pihak pertumbuhan nas telah berhenti sejak meninggalnya Nabi. Sementara di pihak lain, akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian hari kian bertambah. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat mempelajari usul fikih. Manfaat mempelajari usul fikih yang pertama yaitu dengan mengetahui ilmu usul fikih, kita dapat menemukan jawaban hukum terhadap kasus-kasus baru yang muncul yang belum kita temui jawabannya dalam kitab-kitab fikih terdahulu
dengan cara menerapkan kaidah dan metode istinbat yang telah dirumuskan pada ulama sebelumnya. Misalnya, hukum perkawinan antara perempuan yang sehat dengan laki-laki penderita HIV atau AIDS dapat ditetapkan berdasarkan metode Zat Az-Zari'ah. Keharusan pencatatan perkawinan berdasarkan masalah mursalah. Sahnya perceraian hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama berdasarkan masalah mursalah dan lain-lain. Manfaat yang kedua yaitu memungkinkan kita menguji dan mengkaji ulang atau rekonstruksi pendapat lama untuk kemudian menetapkan hukum baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan sekarang dengan cara menerapkan kaidah yang sesuai atau dengan cara merumuskan kaidah baru. Seperti diketahui, fikih adalah konstruksi para mujtahid yang terikat oleh ruang dan waktu. Apa yang dirumuskan para mujtahid didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan pada zamannya. Seiring dengan berlalunya waktu dan perubahan tempat, kemaslahatan berubah dan berganti, sehingga apa yang dulu maslahat, sekarang terasa hilang aktualitasnya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar. Umar pernah menghukumi suami yang menceraikan istrinya 3 kali berturut-turut dengan jatuh 3 talaknya setelah melihat banyak masyarakat yang meremehkan urusan perceraian. Beliau juga melarang laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Padahal dalam Quran surat Maryam ayat 5 Allah memperbolehkannya. Larangan ini didasari pertimbangan akan adanya bahaya yang mungkin dialami suami dan anak-anaknya, serta dikhawatirkan terjadi fitnah di kalangan perempuan muslim. Ali juga pernah menghukum peminum minuman keras dengan 80 kali cambuk. Padahal sebelumnya, Nabi Abu Bakar dan Umar hanya mencambuknya 40 kali. Demikian juga dengan Utsman, menambahkan 1 azan lagi pada hari Jumat setelah melihat fenomena di masyarakat yang mulai lamban datang ke masjid. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai contoh penerapan ushul fikih. Contoh permasalahannya yaitu misalkan dalam permasalahan pernikahan. Dalam permasalahan pernikahan itu ditemui kasus-kasus baru seperti akad nikah melalui telepon, terus penggunaan alat-alat kontrasepsi KB, terus harta pencarian bersama suami istri dan lain sebagainya yang secara tekstual itu tidak ditemukan nasnya dalam hukum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dengan adanya usul fikih ini, kemudian peran ulama usul fikih atau fuqaha dan para cendekiawan itu mereka mampu mempresentasikan Islam untuk semua bidang kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu usul fikih ini bisa membantu masalah-masalah yang seperti disebutkan tadi. Mereka itu para cendekiawan, fuqaha itu mencari kepastian hukum dengan mengkaji dan meneliti nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara cermat dan intens dengan alat yang digunakan yakni ilmu usul fikih. Nah, dengan adanya ilmu usul fikih ini maka membantu para cendekiawan untuk mengkaji suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ini yang tidak ditemukan dalil nasnya secara jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau belum ditemukan di dalamnya. Kemudian selain itu juga dipahami bahwa ilmu usul fikih itu tidak hanya berguna bagi mujtahid maupun ahli hukum. Akan tetapi ilmu usul fikih itu juga bisa berguna bagi semua orang Islam untuk mencari kepastian hukum bagi setiap masalah yang mereka hadapi, sekalipun tidak sampai ke tingkat mujtahid.
Jadi tidak hanya orang dengan sebutan mustahid atau fuqaha yang dapat memakai itu. Usul fikih itu bisa bermanfaat bagi orang umum dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, sekalipun itu tidak sampai ke tingkat mustahid. Mereka akan memposisikan dirinya sebagai mutabi, yaitu mengikuti pendapat para ahli dengan mengetahui dalil dan alasan-alasannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.